itu doa bu. Berarti istri pak kalau lau cerewet, kalau mode-mode ikonya pak aku kuncinya pak baca selawatnya kanannya. Ibu pun mode itu juga. Suami kalau payah bangun pagi bu, duduk ibu baik-baik di depan dia. Ini kepalanya, abang bangun ya, bang bangun bang, udah subuh bang. Abang udah 6:30 bang, udah juga bangun bang. Nah, ibu bacakan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, jadikanlah suamiku seperti akhlak Rasulullah ya Allah. Ini suami. Belum juga bangun, bacakan ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Indak jo jago, baca ayat yang ketiga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tambah lama laloknya. Oh jurus terakhir ndak do jurus pada ikon itu. Inna lillahi. Rasio ko lah bocor. Harupo besok dibangunkan di lakinya tahajud. Ibu ndak mau lagi anyu bandian. Langsung inamzalna bocor. Selawatilah. Baik Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam peringati Maulid Nabi, rasa cinta wak ke Nabi semakin bertambah. Amin. Rasa sayang wak kepada Nabi. Amin. Baik. Nah, apa itu? Naqalahu ila maqrihi wa mumarihi min sadafati Aminatazu Ria. Maka nur itu diletakkan dalam rahim seorang perempuan yang bernama Aminah. Walamma, singkat saja Pak, dan 45 menit. Aman bukan lah. Sampai belum ini bro. Nah, walamma tamamil hamlihi syahrani ala masulil aqwa walil marwiyah. Atau di dalam kitab berjanji. Dan tak kalah sampailah kandungan Aminah itu lebih kurang 2 bulan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah. Maka meninggal dunialah ayah dari dalam kandungan suami dari Aminah yang bernama Abdullah. Ah, siko mulu baca sejarah Nabi. Oh, Aminah jo Abdullah siap nikah. Aminah ko dibawa ke rumah Abdullah. Itu orang Arab. Kalau orang Minang siap menikah, laki tinggal di rumah bini. Orang Arab siap nikah, bini tinggal di rumah laki. Berarti kalau ada orang nadir kini kurang awak nyobok bini ke rumahnya, berarti nya keturunan Arab tuh. Arab cemas. Lalu jangan tersinggung lah Pak. Kami bawa bini kemari sadosa. Nah, dah berarti apa keturunan Arab. Nah, Ibu, seketika kandungan Aminah lebih kurang 1 bulan, apa kata Abdullah? Wahai Aminah, semenjak kita menikah, saya belum pernah menengok keluarga kita di Madinah. Engkau pun belum. Sekarang engkau sudah hamil. Pertama, izinkan aku pergi menengok keluarga kita di Madinah. Kecil Abdullah, izinkan aku menengok keluarga kita di Madinah. Yang kedua, aku akan beri kabar gembira kepada keluarga kita yang berdina bahwa engkau telah hamil. Yusanang hati ya Pak, bininya hamil. Luar biasa. Nah, yang ketiga, izinkan saya untuk berjualan atau berdagang. Apa diam? Bu? Ibu sedang mengandung sebulan. Sudah tuh butuh ndak ibu dengan suami? Anak kepak panggaan. Sebanyak ke perusia dir bertiga nama jawab butuh ya Pak. Sedang kali mengandung 3 orang butuh. Apa lagi Pak gaya kau siap-siap je lah Pak. Lalu? Ya, butuh ndak ibu dengan suami? Karen tuh ibu. Butuh nggak ibu dengan suami seketika ibu hamil? Harus berbahasa Indonesia saya. Oke lah kalau begitu. Nah, istri hamil 1 bulan, suami minta izin pergi berjualan dari Mekah ke Madinah lebih kurang 6 jam pakai bus. Berjalan kaki 2 hari 2 malam lebih kurang. Entah ke Bali, entah ke Indah, entah ke Namo pulang, entah ke Padang. Seandainya tiba di diribu, berani tidak ibu mengizinkan suami? Kenapa? Saya pergi berjualan, saya pergi ke sana. Izin tidak ibu? Santiang. Kenapa ibu izin? Karena dia cari Kola Pak, tak piti. Kalau cari piti suami, payah.
ilaha illallah. Orang suka baik-baik bininya laki di bawahnya sama bayi di bawahnya. Nah, diizinkan, singkat cerita, maka diizinkanlah, maka berangkatlah Abdullah. Lebih kurang sakit tiba di Madinah sebulan. Kon kaji itu ibu. Nah, wa mulid Nabi kok. Bu, sakit Abdullah 1 bulan bu di Madinah. Tak ada orang yang mempelihara kecuali hanya sanak saudara. Itulah orang Minang kalau merantau. Kalau merantau, si anak dicari dulu dun sana. Kenapa? Karena dun sana lah yang akan mahabehen kita. Ternyata dun sana. Nah, kok ganti ibu? Padahal ibu, kalau suami sedang sakit, tidak ada dapi akal kecuali suami butuh dengan istri. Bu, apapun profesi bu, kalau suami sedang sakit, jangan bu hari-hari dah manjo-manjo apa tu kalau sakit. Ya sinan lo kesempatan kami disuruh di bini. Keniyo pak, bertanya bu kapak dan tua-tua pak. Nanadir kini, kalau ndak sakit apa, kapan istri bapak menyuapin bapak? Jangan mimpi pak, kita sama. Tapi kalau sakit, wah. Kalau bapak sehat pak, apa yang ada aja dimakan. Tapi kalau bapak sakit, semuanya dicarikan, dibelikan. Maka bersyukurlah pak kalau ada penyakit tiba. Masuk ke dia bu. Jangan ngomel-ngomel pak. Alhamdulillah ya Allah. Seminggu dan sakit ya Allah. Kok dapat tambah lah. Seminggu lah ya Allah. Kenapa ya? Salamu kok dia nikah. Lah 57 tahun tak pernah disuon bini dan ini baru terasuh bini ya Allah. Jangan ngomel-ngomel pak sakit lah pak. Nikmati penyakit. Bayar tiba tu. Apa nak lain? Elok-elok kan kalau teman nyuon tu. Dah bu. Itu menanya. Alah untuk udah selama ini. Manja-manja. Kenapa bu kopi tua Minang? Bini kaganti mandekan dua. Tampek mengadu sakit di sana, tampek melatihan sakit hati je ibu hati atau bini kami sakit hati lah ke bini ibu hati latihan bini. Kenapa? Bini keganti mandikan dua. Ikulah kami itu jalan tahu. Yo butuh dengan kasih sayang seorang perempuan. Pesan bapak sudah disampaikan. Yang kedua, lanjut cerita. Wasabakul sabin lihabu binasimi soba. Dan tak kalah Aminah itu hamil, maka Allah utus kabar gembira, kabar berita kepada seluruh alam di Arab Jazirah itu pak. Diutus oleh Allah kabar gembira. Siapa yang menerima? Wasabakul sabin lihabu binasimi soba. Maka bertiuplah angin sepoi-sepoi. Yang kedua pak, mulianya Muhammad dalam kandungan. Aminah yang hamil, tapi angin sepoi-sepoi memberi kabar gembira kepada seluruh alam. Kalau di Jambi ini bahasa angin sepoi-sepoi apa pak? Oh, angin bertiup, angin berhembus. Ini sama. Tidak angin yang beliung loh. Aminah yang hamil. Kenapa mulianya Muhammad hebatnya daripada kita? Aminah yang hamil, angin yang memberi kabar, dapat kabarlah seluruh alam. Wa aina tisimaru wa adana syajaru lil jana. Siapa yang mendapatkan gembiraan? Tumbuh-tumbuhan. Sikola nampak si anak Muhammad pak. Sampai nanti Nur Muhammad kan kita kaji. Aminah yang hamil, bayi yang ada di dalamnya, tumbuh-tumbuhan merasa gembira. Wa aina tisimaru wa adana syajaru lil jani. Syajar itu artinya tumbuhan. Bu, waktu Aminah itu hamil, tumbuh-tumbuhan hendak berbunga. Lah berbunga langsung jadi putih. Lah berputih jadi buah. Lah berbuah bu, melengkung ranum lah buah tu ke bawah pak. Sehingga murah lah orang ambil. Tunan Aminah dulu. Mangan duang buah-buahan nandak berbuah. Aminah kini pak mangan duang tandeh rinyo buah-buahan. Apa nanti luar kan yo pak? Ayonya pak benar. Tandeh rinyo. Lego
Ngerti bukan deh? Bahasa sininya apa? Habis. Polam mangga belum sempat masak pak, lari sungkahi ibu-ibu. Hanya deh bang. Teragak polam anak abang yang minta bang. Kamu tidak yakin itu konda anak tuh bang, kasih aku polam lah bang. Kenapa? Anak abang yang minta polam muda. Mangga muda. Aku lupa ya dia semisal. Nah, mangga muda. Pertanyaan ambo, apa diam? Anda apa lah dulu. Menurut apa? Istri yang ngidam minta mangga muda itu permintaan istri bapak kata permintaan anak bapak? Anak, apa lah kau ni otak selama ini? Awak buka resio ibu-ibu kau. Awak lah kau ni otak selama ini pak. Bapak kita tak percaya bahwa itu kandak anak pak. Aku dalilnya di dalam Al-Quran 40 hari air, 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 120 hari ditiupkanlah ruh, fayunfakhuhu firuh. Itu 3 bulan baru ditiupkan roh ke anak kepaannya. Polama le mungkin di pak tu atau mengkuapak lah kena otak selama tu juk tak masuk pak lurah babi ini dia minang kau cok kena otaran Jawa kali ni. Wah tidak lah. Ya Allah ya Karim. Ambo tak bisa mau diturun dulu bu. Ambo tahu dalilnya. Nah ini anak udan, malu anak den. Kan ya yang minta kan, ayam tu. Nah yang kedua pada ni bu. Waktu Abdullah meninggalkan istrinya berangkat ke Madinah, lebih kurang dia bergaul selama itu pas istrinya hamil. Inilah sifat Abdullah pak. Kenapa? Abdullah tu tak pernah menghardik istrinya dalam hamil, walaupun istrinya banyak kandak. Tapi Aminah dulu beda aja Aminah kini. Aminah dulu dikandungnya Nabi Muhammad tak berapi entahnya nan elok sana. Kalau tak Aminah kini macam-macam minta dia parawil. Ada perempuanku yang hamil pak, busuk sedihnya laki ku sedonya. Apa betul itu? Aduh sangat suali loh. Bu, apa betul itu? Betul. Ada teman saya pak, istrinya hamil, asal sudah mandi, abang, apa sabun abang pakai? Bau. Besok ditukar lagi samponya. Apa sampo abang pakai? Bau. Sehingga 3 bulan suaminya tidak bisa tidur sama istrinya karena bau. Cuma ada yang parahnya pak, suami dia ke rumah bau katanya, suami orang ke rumah harum katanya. Ini parahnya. Lanjut cerita. Wa sabakul sabil habu binasimi sabah wa kusyatil ardatu li jadbiha minan nabati hulalan sundutiyah wa tabasharat usul masyarikil ardi wa magharibiha wa dawabuhal bahriyah. Ini yang ketiga pak. Waktu Aminah hamil, tumbuh-tumbuhan bahagia. Bahkan alam semesta apa? Alam, Abu tahu alam? Tanah di Padang Arafah atau di Makkah itu pak, itu kan ada cuma kerikil, pasir, gunung. Berarti air itu susah di Arab tuh. Makanya kata Nabi, orang yang memberikan minum kepada orang musafir, maka Allah akan sediakan nanti telaga di surga. Kenapa? Karena di Arab tuh air susah. Kalau di awal air, wah tuh di kelapa sawit datang sosok aja kan, banyak benar. Nah, kenapa waktu itu pak, ini mulianya Nabi Muhammad dalam kandungan bumi yang karyang itu pak, semenjak Aminah hamil maka keluarlah bintik-bintik air pak, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu, dari bumi keluar bintik-bintik air, sehingga di Jazirah Arab tuh sampai ke Madinah, sampai ke Taif itu, nah itu keluar bintik-bintik air, mata-mata air, sumburlah tumbuh-tumbuhan, itu bumi. Tumbuh-tumbuhan senang. Yang kedua, bumi senang. Yang ketiga, wa tabashar usul masyarikil ardi wa magharibiha
wa dawabuhal bahriyah, bahkan binatang ternak sekalipun merasakan bahagia mendengar Aminah telah hamil. Pak, oh Pak, Aminah dulu hamil, tumbuh-tumbuhan senang. Istri apa hamil? Tumbuh-tumbuhan merasa idenya. Bumi dulu Aminah keluar matu air. Nan ketiga kok kelebihan Nabi Muhammad dalam kandungan. Ambo kalau baca itu yo, apalagi tahu arti ibu nangis kita Pak. Luar biasa Nabi Muhammad itu dalam kandungan. Yang ketiga, binatang ternak merasakan senang menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Pak, bini apa melayan anak Pak dulu? Masya Allah. Ambo berharap tadi perempuan yang mengantarkan tisu buat aku. Iyo Pak RT gitu. Makasih Pak. Alhamdulillah. Bu, binatang ternak punya otak. Punya Bu. Otak ternak Bu. Cuma punya akal pikiran tak? Kenapa Aminah yang hamil, binatang ternak merasakan bahagia? Begitulah kelebihan Muhammad dalam kandungan. Luar biasa. Ibu dulu ke Melayan, dia senang citrana. Termasuk galapa. Apalagi Bapak? Kalau di Minang dulu, tapi ambo ke Siko tadi ambo lihat rumah di Siko banyak yang panggung nih Pak. Bapikir ambo tu bamang ko panggung rumah orang ko, pakai tunggak di bawah pakai kandang. Aku cik sepi rambo, tentu ia tinggi rumah saat di samping sungai. Melima iya sungai ko. Oh, nanti itu je nyambo. Alhamdulillah. Ternyata dulu ya, di Minangkabau dulu Pak, itu kan ada banyak rumah panggung, rumah gadang. Di bawahnya itu ada kandang. Kandang apa namanya Pak? Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada itik, ada bebek. Nah, Aminah dulu hamil, mau melahirkan senang di binatang ternak bahagia. Bahkan Pak, kita baca dalam kitab berjanji itu, seketika Muhammad itu mau lahir, seluruh binatang ternak yang mandul-mandul hamil Pak. Betul. Kenapa? Karena mulianya Muhammad. Bahkan binatang yang sakit sehat. Kalau istilah orang Minang Pak, binatang kuro, anjing kuro. Wah, sehat Pak. Kenapa? Karena saking memuliakannya Allah sampai binatang ternak dikasih tahu oleh, bahkan yang lebih menakjubkan, binatang ternak itu bisa berbahasa Arab dengan bahasa dia. Itu bahasa Arab nama itu. Nah, ngerti nyo ngecek semuanya. Kalau kambing semua kambing banyak nyo ngecek deh. Santai. Ah, lama siap karang. Aku rombongan awak. Kalau ayam ini banyak nyo Pak, ayam semua ayam ngecek. Ya Allah. Hati-hati Bu, ndak Bu perhatian kecek Bu masuk Bu ke langkarung. Nah, aku tanya tadi, kalau kambing semua kambing ngecek bagus nih. Bebek. Ibu yang kami hormati, binatang ternak. Makanya wak seketika membaca sejarah Nabi, ya Allah ya Karim. Begitu mulianya Muhammad dari kandungan yang kau muliakan sampai nanti dia turun ke akhirat. Beda dengan awak. Awak melayan pucik binatang ternak dia. Hanya binatang ternak dia tak lama hidup dia. Dah melayang longok dia. Lah tiba toke. Ada dulu Bu di kampung ambo tu. Ada laki-laki perusi ko bini ya. Laki ko laki ya. Bini ko ngandung. Ani laki ke bini ya. Bantu lampi malayan lah. Hati-hati Pak. Dulu orang kampung tu ndak ada pernah menyebut nama atau ndak ada menyebut kau. Tapi lampi malayan wak mah awak. Maksud awak tu doh. Istriku gitu. Aku ndak mentong-mentong bininya kali. Ialah bentuk-bentuk dah lama aku lelek. Tidak boleh. Karena Nabi Muhammad, apa kata Anas bin Malik? Aku 10 tahun mendampingi Muhammad dengan istrinya. Aku tak pernah mendengarkan Muhammad berkata, memanggil istrinya itu dengan panggilan yang tidak baik. Kalau apa kayu kemeneladani diri Rasulullah dari kini Pak, mulai Pak. Ku mantang-mantang letuwo bini wak deh, namu bawali sen.
Namo dulu Nur Baiti, waktu nikah Nur. Tapi anak dua Nun. Berubah si Nun. Nan Nur tadi lelangnya. Abi kalau kan tajatu bini waktu dulu baru nikah, basambui Pak. Hati-hati. Elok-elok. Lah tapi anak mengangak-ngangak je kau jalan. Tak boleh Pak. Ayo kau. Semangat ibu kalian semua. Ambo kasihan melihat ibu-ibu. Dimanapun ceramah yang parahnya kena terus ibu-ibu. Kalau saya enggak Bu, ibu tuh aku bela. Aku bela. Karena yang memungkiri oleh pulang dulu ibu. Kenapa tak dogi dia oleh? Mengkori senyum-sanjung ibu-ibu kau. Makanya Pak, aku nak muda-muda kalau ke bini. Istri kalau sudah hamil, sayangi, jangan berkasar-kasar. Apabila perempuan itu merasa tersinggung, ingat Pak, kau kaji Pak, jangan Pak cuma ilmu. Apabila istri itu tersinggung, kemudian kita meninggal, istri tak reda, maka kita akan dituntut oleh malaikat nanti di akhirat. Iya kan Bu? Tapi ingat sebaliknya. Pak, mau Pak kalah. Awak berjanjian satu-satu main kau Pak. Oh, begitu juga tapi istri ini luar biasa. Nah, Pak yang kedua, Bapak, saya dulu kerja di kantor KUA Pak. Ada nasihat. Kalau terjadi retakan di rumah tangga, jangan diingat jeleknya saja, tapi ingatlah yang baiknya. Jangan karena hujan satu hari, hilanglah panas 1 tahun. Kan banyak kini perceraian Pak. Makanya Pak, ambo hitung-hitung takut apa? Ambo kalau sakit bini ambo Pak, hilang akambo. Kalau apa lah hilang leka. Samo, mulai lah samo Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Istri kalau sakit, semua pekerjaan tak akan bisa kita selesaikan. Betul Pak? Kalian mau dulu? Iya kan Pak? Apa? Istri bukan pembantu, tapi istri adalah mitra kerja. Kan itu. Di sana nanti ibu ini. Penilapi ya Pak sekali kok. Betul. Pertanyaan saya, ada yang live ini kayaknya ya. Jangan di live lah. Ini seluruhnya banyak juga gitu kan. Tidak apa-apa biar tambah viral. Bo, maaf, ini agak seluruh dikit. Ibu gengsi enggak menjemurkan pakaian dalam suami? Benar? Pak, kalau bini sakit, diam ibu, diam. Kalau istri sakit, kemudian mencuci, ada pakaian dalam, ada pakaian atasnya, gengsi enggak bapak menjemurkan di luar? Pak, gengsi enggak? Enggak bara orang dan jawab dah. Enggak. Mau bantu kan? Wajib dibantu. Wajib Pak. Kalau enggak berdosa Bapak. Rasul dari Pak undang dalam ceramah. Iya kan Bu? Iya. Kari. Rasul bangga ibuku sekali ikut ceramah bentuknya. Ambo pun seperti itu Bu. Istri saya kalau sakit, anak saya bertiga. Itu pekerja rumah tangga tak selesai. Saya bisa menggoreng telur cepok. Cepok. Itu. Saya goreng kerupuk angus, goreng ikan angus, cuci baju. Anak lama bangun, masak nasi. Apa kata anak saya? Ayah, beginilah ya. Kalau bunda ada sakit 1 minggu, kami makan telur aja setiap hari. Tidak berubah. Kenapa ya? Karena kepandaian ayah cuma bikin telur itu nak. Berarti mana yang lebih baik bagus sakitnya? Lebih baik ayah yang sakit. Kalau ayah sakit semuanya, beres bagi perempuan, ternak kasih makan, baju dicuci, sambal dimasak, di pasar selesai, anak sekolah selesai. Saat laki pun sakit bisa selesai oleh ibu. Pada nih yang tinggal rumah, udah 10:30, udah tuh bau nasi udah menyengit tuh, bau nasi. Pada nih yang kami hormati. Nah, lanjut.
Saya lanjutkan cerita yang tadi. Apa kata suaminya? Pergilah ke dokter, katanya. Periksalah kandunganmu. Diperiksalah di dokter. Apa kata dokter? Ibu, anak ibu terbalik, katanya. Bahasa Minangnya sonsang. Dia dililit oleh plasenta. Apa itu plasenta? Tali pusat. Bagaimana Pak Dokter? Katanya. Ibu harus operasi, katanya. Berapa uang operasi Pak Dokter? Katanya. Nah, 9 juta Bu. Ibu pakai BPJS? Enggak. Kenapa enggak pakai BPJS? Pak Lurah Jembesi enggak diurusnya BPJS aku, katanya. Maaf Pak Lurah, maaf Lurah. Maaf Pak Lurah, maaf. Saya bukan menyinggung. Cuma nyampaikan pesan jamaah aja. Iya Pak Lurah Tembesi tidak diurusnya BPJS saya. Hanya ulanglah ibu dulu diskusi dengan suami sampai bininya di rumah. Lakinya senang duduk-duduk. Lah balik lah. Baca ceritanya. Duduk dah dulu. Dalam kala duduk kok. Yo minumlah air tu. Kecil bini ya. Ini sejak tadi telah tak minumlah air tu. Itulah minumnya air di laki itu. Kecil bini kok Pak Rasul dah Rasulullah segar lah segar dah minum tentu ya Rasulullah segar tetalu itu lah minum Rasul tetalu itu maaf Pak ini contoh Pak dia sejak tadi tidak ada menyuruh ambo minum tu cari akal sudah diminum air ani suami kok kama lewat pulang tadi ndak ke pasar lewat ndak dah batu yo ndak kau balik ke kue bolu kecil ini kok beko lah dah sudah awak cerita beko sudah tu makan awak sudah tu menung kawa awak itu kecil bini sama risiko sudah ngaji makan awak ini yang kami hormati balik tak kalah sampai kandungan Aminah itu 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan terakhir singkat cerita tadi itu masih panjang walamma tamamil hamdi sallallahu alaihi wasallam tis'atu asyurin qamariyah tak sampai kandungan Aminah 9 bulan ini yang keempat Pak berapa mulianya Muhammad Bu tak kalah Aminah hampir melahirkan hadara ummuhu lailata Asya wa Maryam dihadirkan perempuan suci yang setelah sekian tahun meninggal dunia siapa dia? Asya siapa yang kedua? Maryam yang ketiga malaikat yang keempat bidadari pertanyaan saya ibu melahirkan dulu datangkah orang suci bernama Asya? Tidak. Maryam? Tidak. Bidadari? Semua yang datang waktu itu hanya malaikat termasuk malaikat maut ketika itu maka banyak perempuan yang meninggal waktu melahirkan seketika datanglah perempuan Pak berhebatnya kok kejiwa dihadirkan perempuan suci yang sudah sekian tahun meninggal dunia karena yang terlahir adalah yang suci Asya perempuan suci istri dari Fir'aun tapi Asya sudah meninggal jasadnya dikubur ruhnya disimpan baik-baik oleh Allah seketika Nabi Muhammad hadir lahir ke atas dunia datanglah Asya itu tidak bisa diterima dengan ini Pak hanya dengan iman kenapa? Yang kedua Maryam siapa itu Maryam? Ibu Nabi Isa alaihi salam Maryam hamil 3 bulan lahir anak menjadi nabi anaknya pun bisa berbicara dalam buayan begitulah hebatnya Maryam tak punya suami bisa melahirkan anak mengamuk Maryam simpang tujuan itu kecilnya aduhnya Maryam dulu aden Maryam lo kecilnya Maryam dulu melahirkan anak lakinya tak ada bisa lo anak dia lahir kini lakinya tak pulang-pulang nama laki Bang Toyik kebaik ibu yang kami hormati mudah-mudahan jauh anak keponakan kita dari sifat yang itu amin 3 bulan hamil lahir Maryam meninggal jasadnya dikubur maka arwah dikembalikan oleh Allah menyambut Nabi Muhammad lahir ke atas dunia begitulah hebatnya Nabi Muhammad hadirlah malaikat terbuat dari cahaya tercipta dari cahaya seketika Nabi Muhammad lahir Bu keluarlah nur dari rahim Aminah Bu Pak Pak Aminah melahirkan Pak
Kau nanti tangi Pak, keluar cahaya Pak dari rahim itu, taranglah dunia Arab sebelum itu. Kenapa Pak? Nabi Muhammad lahirkan sebelum waktu subuh. Waktu subuh masih gelap atau udah terang? Gelap Pak, karena sebelum masuk waktu subuh. Hari yang gelap gulita Pak, terang seterang-terangnya bumi seketika itu. Kaget alam Pak, berdirilah seluruh binatang ternak, berdirilah manusia, berdiri jin, berdiri tumbuh-tumbuhan. Itulah dalilnya orang marhaban Pak, orang memperingati di padang Pariaman. Kenapa waktu marhaban itu mereka berdiri? Karena mengagungkan Nabi Muhammad terlahir di atas dunia. Tumbuh-tumbuhan berdiri, makhluk lain berdiri, maka sunnah bagi orang berdiri. Itulah yang dikerjakan di padang Pariaman itu. Punya dalil Syekh Burhanuddin itu membuat itu. Nah, seketika Nabi Muhammad terlahir di atas dunia, Ustaz kamu kau tagak bila panik duduk tadi. Ibu yang kami hormati, itu dalilnya kenapa orang berdiri waktu marhaban. Nah, berdiri semua. Nabi Muhammad. Nih, singkat saja. 10 menit lagi. Bu, nanti baru apa yang baru pulang. Proses Aminah hamil ini kan kita bawa. Perempuan hamil adalah sebuah yang mulia. Pernahkah perempuan hamil diejek orang? Tak pernah Pak. Si andainya kawak dibuat di Tuhan awak mengandung anak awak bala kikiro. La ilaha illallah. Bosangku kau ripak kancang jam lebih ketuan saudara. Kamu mencuri lampu gitu akhirnya. Ibu yang kami hormati. Nah, perempuan hamil adalah pekerjaan yang mulia. Jangan pernah menyesal hamil. Nek. Dari kicu aja Pak. Sekali baru nampak 2 kali mau pulang lagi. Pak, semua pekerjaan bisa kita selesaikan. Masak bisa laki-laki Pak. Mencuci bisa. Cari duit bisa. Cuma satu pekerjaan perempuan yang tak bisa kita lakukan. Apa itu? Hamil. Tak bisa. Kalau tak percaya Pak, pulanglah sudahku pinjam baju daster bini Pak tuh. Atau ambil buah sawit nang ketek-ketek Pak. Itu masuk ke dalam. Itu Pak bawa jalan keluar menit tu. Hanya orang kawak bilo lupa durahkan itu. Maaf. Merasa Pak kuat ya Bu. Dah anis malu awak enggak ada. Nah, ibu ketika ibu hamil pergi keluar bawa perut gadang, ada orang mengecek tak bilo tekkan itu orang tanya. Kalau Pak pasti tanya orang bilo Pak kanai Pak. Begitulah mulianya perempuan hamil terlahir anak ke atas dunia. Inilah anak-anak manusia. Jangan pernah menganggap remeh. Karena kita hidup di rantau, orang tua tinggal di kampung, walaupun tak pulang sekurang-kurangnya nelpon. Karena itu kisah. Nah ibu titi kalian di rantau. Itu pagi Pak. Makanlah juga haram siap. Hanya lai maknya. Kau ada sedang makan kini dia makan jual ayam kecil. Pisang kurang gaibnya yo makan yo sama ayam. Kira ayam nanti bawa kau. Ayam orang nanti yo makan yo. Mode itulah orang rantau membahagiakan orang kampung atau orang gaibnya di rumah. Ya kan Bu? Berarti ibu kau bawa apa dia nyebut di rantau jangan lurui mana, jangan jujur. Nah, lebar sakit yang kini, mak padi mana kini mak? Orang gaib kau tak keminta lagi, roh. Nak bagi cempat dia hanya nyo. Aduh ya Allah, bala kakak ya Allah. Kadikirin tak ada, kedapat apa-apa. Seseorang gaib ada di rumah. Pak, ibu, apalagi laki-laki, dek mencari hidup ke Jambi, dek mencari keluarga ke Jambi, tinggal orang tua. Sakayu kayu apa di Jambi? Kalau pernah menyakiti hati orang tua di kampung, siap-siaplah kita akan ditegur oleh Allah. Mudah-mudahan tak terjadi itu. Amin. Doa orang tua itu mustajab. Apa bisa menjadi toke ameh risiko? Itu karena usaha apa atau doa orang tua? 30% usaha awak Pak. Lebih kurang 30%. Selebihnya? Kan iya lah Bu. Ibu. Kalau ibu mengandung, bauri parui kotari ada ibu kayo. Andai ya Allah, kalau iya anak menyusun jadi orang lainnya ya Allah, kayak begitu. Kau gadangnya ya Allah berhasilnya ya Allah, iya begitu. Berapa bulan itu tuh?
hasil hari kini. Betul? Apa jadi pejabat? Doa dari orang. Saya jadi ustaz, doa dari orang. Bapak jadi pengusaha, doa dari orang. Usaha kita cuma 30%, Pak. Semuanya 70% adalah doa dari orang tua. Maka jangan satu tetes air susu tak akan bisa kita membalasnya. Betul? Awak 9, orang tua cuma 1 orang. Bisa orang tua menghidupi kita? Bisa. Kita 9 orang, orang tua tinggal 1. Kadang-kadang susah kita hidupin. Betul, Bu? Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Seketika Nabi Muhammad terlahir ke atas dunia, semua alam itu bahagia. Maka Nabi Muhammad terakhir, monde lajam sebalik kurang mori. Oh, mana nalut? Oh, kita luar. Ayo. Pak, Ibu, Bu, sedikit lagi. Karena pengajian tadi kan sajam kan, mulai jam 10. Pak, Ibu, kemuliaan kelima, Pak. Muhammad Rasulullah terlahir putih bersih bercahaya. Siana apa nalelai dulu anak ibu nali berasia nali putih. Dadur Nabi Muhammad tu lagi keluar cahaya. Siana ibu nali keluar cahaya. Laisa cahaya merah. Darah ada nak kelabu. Apa tu? Ayat ketuban. Rasulullah terlahir ke atas dunia. Ya Allah ya Karim tabarakallah masyaallah. Putih. Ustaz lahir dulu putih. Enggak. Ambo lahir dulu, Bu. Waktu lampu kijok-kijok. Ada di Minang tu namu di Padang tu namu lampu, Pak. Lampu cimporong. Lampu togok atau cimporong? Cimporong. Minyaknya minyak apa, Pak? Minyak tanah. Sumbunya apa? Dari kain. Nanti ada kaca itu berwarna bulat dia, Bu. Runcing dia. Apa namanya tu? Semprong kalau bahasa sini. Apa tujuannya dikasih semprong? Supaya tidak ditiup oleh Waktu saya lahir, Pak, bidan ini salah taruh lampu semprong. Dia taruhlah di samping amak saya mau melahirkan. Nama orang melahirkan, Pak, tentu nafasnya keluar ke dalam. Tarik, Bu. Tiup, Bu. Pulang, Bu. Karena terlalu keras nafas mamak saya, hijau lah lampu tadi, Pak. Hitam mati. Lampu hijau ambo lahir. Makanya bantu ambo hitam tidak, putih tidak, hanya ini. Tapi ambo cari apa kau lahir banyak lampu mati bentuk. Berarti kalau lampu mati lahirnya ibu. Pada ibu yang kami hormati. Yang keenam, yang ketujuh, Nabi Muhammad lahir ke atas dunia putih bersih bercahaya. Yang selanjutnya Nabi Muhammad. Aku paham. Itu Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad tu lahir, Bu, harum tak tangguh harum ni. Si anak ibu nali harum lahir dulu, Pak. Tak ada. Lahir harum sah lahir. Bau lahir ketuban. Bau darahnya. Apa dulu lahirnya tu bau ketuban? Tahulah Pak kau nya bau nanya lahir. Amo tak tahu ambo dulu. Ibu le tahu ibu lahir bau na. Ayo sentiang tu. Anak ambo baru tahu ambo nyanyi lagi. Nah ambo tak tahu ambo. Ambo tak tahu dia. Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad harum, Pak. Muhammad lahir ke atas dunia, harumnya sampai ke langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh. Apa dalilnya, Ustaz? Sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad menjadi orang dewasa, sampai menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi Muhammad setelah gembala kambing, Pak, katiak Nabi Muhammad baun kasturi. Kalau apa sudah ke belu kambing ketiak Pak bau bau kambing. Kalau ibu sudah ke belu bau itia. Sudah masak bau bawang. Nabi Muhammad setelah gembala tetap bau kasturi, pulang berperang tetap bau kasturi. Begitulah Muhammad. Sedangkan awak bau tarasi. Ibu yang kami hormati, lanjut. Terakhir, Nabi Muhammad terlahir ke atas dunia. Ya Allah ya Karim. Beliau bisa mengangkat kepala, Pak. Lahir Nabi Muhammad, dia angkat kepalanya langsung. Anak siana lahir yang bisa mengangkat kepala surau. Tunadur hanya Nabi Muhammad. Terlahir Nabi Muhammad ke atas dunia. Habis cerita kita. Bu, seketika Nabi Muhammad lahir. Di sini, nih Pak. Di sini Jabal Kubais.
di sini Bukit Safa, di sini Bukit Marwah, di sini Ka'bah. Di depan ini lebih kurang 300 meter, disitulah Nabi Muhammad lahir. Seketika Nabi Muhammad lahir, Abdul Muthalib kakek beliau sedang tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, Muhammad lahir. Apa kata pembantunya? Ya Abdul Muthalib, cucumu telah lahir. Nyukaja di Abdul Muthalib, Pak. Aku dalilnya, Pak, kenapa berdiri orang merhaban. Nah, Pak, tadi apa dalilnya bahwa kue atau makanan? Yang sekarang atau yang dimerhabankan anak marawis itu. Apa itu, Ustaz? Seketika Abdul Muthalib mendengar cucumu telah lahir, maka nyukaja di Abdul Muthalib nyambil cucunya, digendong cucunya, Pak, dibawa tawaf sekeliling Ka'bah sebanyak 7. Setelah selesai tawaf, masuklah Nabi Muhammad Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah, dibawanya Nabi Muhammad. Disitulah Abdul Muthalib berdoa dengan syair-syair yang lain. Seketika itu, nah, Nabi Muhammad dibawa keluar oleh kakeknya. Di situ baru didendangkan. Itu dendang Pariaman, Pak, atau dendang berulang, iramanya beda-beda. Kalau di kampung Ambo mendendangkan anak itu, ya khama rahaban ya Muhammad. Kenapa? Karena namanya Muhammad. Atuk saya dulu waktu saya lahir, Pak, didendangkan juga kayak gitu. Cuma tak Muhammad, akhirnya Darno. Kenapa Darno? Ya khama rahaban ya Darno. Apa-apa kok dapet lo di nyudendang itu. Anak setelah sholat asar dimandikan oleh ibu, iya kan? Di Baduang, apa tuh? Dikasih popok, dibalut dengan kain panjang. Sudah tuh ibu pergi masak mandi. Anak nanti siapa yang gendong? Bapaknya. Diambil oleh bapak ke anaknya. Dia bawa ke pintu jendela, dibawa ke belakang, dibawanya keliling-liang. Lapanek main tuh dia tanya aja ke anak tuh, anak sia ikut, anak sia ikut. Besok hari Selasa kayak gitu lagi, istri pergi masak, anak sia ikut, anak sia ikut. Lah jali anak inyo tanya aja, ayolah pakak, Pak. Alah, Pak, membarna lah, Pak. Kalau dona kabar anak sudah tujang itu ditanyon. Nak kari kecil, iko anak ayah, iko anak, aku enggak anak sia ikut. Lah jali anak awak. Nama ngandung bini awak. Nama gue awak. Nama cari piti awak. Bantu anak, bantu awak. Nama gendong awak. Apa tanyon anak sia ikut. Kau jawab dia anak Pak Bekolin dah, Pak. Anak sia ikut, anak tetangga, Pak. Alah, dapat nanti luar. Kalau anak ini Pak sudah kok, jangan nak siako, nak siako. Baik Bu yang kami hormati, dan sewaleri. Ialah. Nah, seketika Nabi Muhammad terlahir ke atas dunia, maka bergembiralah seluruh rahmatan lil alamin. Itulah rahmat sekalian alam. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk tumbuh-tumbuhan, untuk alam, untuk binatang ternak. Nabi Muhammad tak akan memotong seranting kayu kalau tak izin dari Allah. Begitulah akhlak Nabi Muhammad. Bapak, dari sekian cerita yang awak baca, Bu, ternyata Nabi Muhammad bedanya jawab siang dan malam. Lakian rasa cinta ke Nabi, lakian rasa sayang ke Nabi. Tidak ada yang bisa menolong awak di akhirat di suatu depan dari teritan matahari kecuali syafaat dari Rasulullah. Kapan syafaat itu bisa kita dapatkan? Seketika kita bisa banyak bersolat. Bu, Pak, maka perbanyaklah lidah awak, lisan awak berselawat kepada Nabi. Karena selawat itu menyelesaikan seluruh masalah. Percaya Bu tu tak? Ambo cubu warna di rumah tangga, Bu.
Ambo kalau menye-menye bini ambo pak, tebuk menye-menye. Apa bahasa sini? Cerewet. Oh, ngeng kawan tu. Cie salah awak pak, tujuh balik di nyok. Kalau perempuan. Boleh nggak? Sekolah mulu nenek. Sallallahu alaihi. Itu melawannya ni. Awak banginya seselawat ni kawan. Mbok keren. Sallallahu alaihi wasallam. Bekolah muaknya tertembung lah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu doa bu. Berarti istri apa kalau lau cerewet, kalau mode-mode ikonya pak kok kuncinya pak. Baca selawatnya kanannya. Ibu pun mode itu juga. Suami kalau payah bangun pagi bu, duduk ibu baik-baik di depan dia. Ini kepalanya, abang bangun ya, bang bangun bang, udah subuh bang. Abang udah 6:30 bang, udah juga bangun bang. Ibu bacakan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, jadikanlah suamiku seperti akhlak Rasulullah ya Allah. Ini suami. Belum juga bangun, bacakan ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Indak jo jago, baca ayat yang ketiga. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tambah lama laloknya. Jurus terakhir ndak do jurus perikon itu. Inna lillahi. Rasio ko lah bocor. Harus ko besok dibangunkan di lakinya tahajud. Ibu ndak mau lagi anyu balian. Langsung inna anzalna bocor. Selawatilah. Baik Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam peringati Maulid Nabi, rasa cinta wak ke Nabi semakin bertambah. Amin. Rasa sayang wak kepada Nabi. Amin. Jalan bakelok kamu lalui, jalan lurus kamu tampuan. Ambo ke kembali ke kampung tercinta. Apa je ibu tinggal di situ? Lalabia kurang 1,5 jam ambo mengecek. Nyampang di dalam ceramah. Kau dorong kato di bakato. Telompek kecil di mengecek. Kepada Allah ambo minta ampun. Kepada bapak dan ibu ambo mohon maaf segadang-gadang. Kesimpulan dari kajian awak, peringati Maulid Nabi bukan hanya sekadar poya-poya, bukan hanya sekadar untuk bergurau-gurau, tapi semuanya untuk melekatkan cinta kita kepada Rasulullah, melekatkan sayang kita kepada Rasulullah, tanda bersyukur kepada Allah lah diutus oleh Allah Muhammad kepada diri awak, sehingga sampai hari kini tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Cuma bak pituah orang Minang pak, ditabang batuang kalantak, dibalah-balah tiga jari, diambil kata kaitun do. Malang kota dapat kita tulak, mujua kota rape kita raya. Kok malang tibori kita. Ambo ke babalik ke kampung Ranah Minang. Apa jibu ketinggal di Jambi. Nyampang kok malang tibori kita. Ambo berangkat pulang. Apa tinggal di Siko. Kok dulu apa jibu meninggal. Ambo kok kemudian. Atau sebaliknya, ambo kemudian. Apa jibu kok dulu mati. Pak di bakalaan. Nah. Oh. Iya. Iya. Malaikat ana moy. Trompet. Iya. Iya. Kiamat apa kau bilang? Bu, pertanyaan Mbak Bayu. Malaikat tu kalau diciptakan kini dia tugasnya masing-masing. Nanti su ada malaikat si meniup trompet namanya. Trompet pun lama ke ditiup lagi. Aku agak wajib malaikat tu kini. La ilaha illallah. Iyo juga pak. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard. Seluruh makhluk termasuk malaikat kerjanya bertasbih. Tu kini lah dibantu-bantunya trompet tu. Lalu, nah, itu pertanyaan yang membuat ambo fikir pulang dulu. Kalau juga gawe malaikat
begini kok. Itu lalu saja. Tidak. Malaikat semuanya punya kewajiban, yaitu zikrul Allah. Semua malaikat tu berzikir kepada Allah. Lapa ibu? Nah, kok ba'a-ba'a beko dia kabar buat capek ni. Yang ini banyak kami hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi ajang Ratul Rahmah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Terakhir penutup, kita muhasabah 5 menit. Pada ibu tandu buka pulang, duduklah elok-elok, berpikiran, berdoa. Mudah-mudahan orang gaib wana di kampung dan sana wana di kampung termasuk resiko. Allah berikan yang terbaik. Amin. Nastaghfirullahalazim. 5 menit Pak, tinggalkan seluruh kegiatan sama-sama berdoa. Kini peringatan Maulid Nabi, yakinlah doa akan dikabulkan oleh Allah. Yakinlah Bapak dan Ibu berkat syafaat Rasulullah, doa kau akan dikabulkan oleh Allah. Yakinlah Bapak dan Ibu Rasulullah itu bisa tersenyum mencari Allah. Mudah-mudahan doa nan saketik kau bisa Allah kabulkan, Allah ijabah, dan Allah sampaikan kepada orang yang kita niatkan. Tinggalkan seluruh kawan-kawan di luar, minta izin ambo sebentar. Bekolah piring tu semua-semua makan wak kau. Nanti yang kita doa dulu Pak. Mana merokok, matilah rokok, membana ambo 5 minit Pak. Penutup ambo ke pulang. Pas 5 minit, 3 minit dan jangan sebelah ni. Nastaghfirullahaladzim. Ya sama Pak. Nastaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa zahir, dosa batin kami ya Allah. Ampuni dosa besar, dosa kecil kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau beri kami mata untuk memandang yang baik. Seandainya mata ini kami pergunakan memandang yang tidak baik, ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa telinga kami jika kami salah mendengar ya Allah. Ampuni dosa mulut kami jika kami salah berbicara ya Allah. Ampuni dosa tangan kami jika kami salah memegang ya Allah. Ampuni dosa tangan kami jika kami mengambil barang yang haram ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau beri kami tangan untuk memegang yang baik. Jika kami pergunakan tangan ini kepada yang tidak baik, kami takkan sanggup menahan api neraka-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa tangan kami. Ampuni dosa kaki kami jika kami salah melangkah ya Rabb. Ampuni dosa kaki kami jika kami melangkah ke maksiat ya Allah. Ringankan kaki kami untuk meremehkan masjid-Mu ya Allah. Ringankan kaki kami untuk berbuat baik ya Allah. Ringankan tangan kami untuk menolong orang lain ya Allah. Ringankan mulut dan lisan kami untuk mendoakan orang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini peringatan Maulid Nabi ya Allah. Dekatkan hati kami dengan Rasulullah ya Rabb. Dekatkan cinta kami dengan Rasulullah ya Rabb. Ganding kami dengan Rasulullah sampai ke dalam surga-Mu ya Rabb. Timbulkanlah nur Muhammad di dalam diri kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, beri kami syafaat berkat syafaat Rasulullah ya Rabb. Allahumma ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di dalam mimpi kami ya Rabb. Jika kami tidak bisa melihatnya di waktu dia masih hidup, hadirkanlah sekurang-kurangnya di dalam mimpi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa besar, dosa kecil orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kecil, dosa besar mereka ya Allah. Ampuni dosa zahir, dosa batin orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup di sini dan di rantau, walaupun di kampung kami, panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Jika orang tua kami sakit, angkat penyakitnya ya Rabb. Jika mereka sakit, angkat penyakit orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, izinkan kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkan tangan kami ini bisa memelihara orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah.
Allahumma ya Allah, izinkan kami mencebokkan mereka seperti kami dicebokkan waktu kecil kami ya Rabb. Izinkan tangan ini membelai wajah mereka sama seperti mereka membelai wajah kami di waktu kecil kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami yakin dan kami percaya ya Rabb, kami tak akan bisa membahagiakan orang tua kami kecuali hanya dengan izin Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jika mereka sulit rezeki mereka, lapangkan rezeki orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, panjangkan orang tua kami, panjangkan umurnya ya Rabb. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami sebelum mereka meninggal dunia ya Rabb. Allahumma ya Allah, izinkan kami melepas mereka dengan pelepasan kalimah la ilaha illallah ya Allah. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami sudah meninggal, lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami sudah meninggal, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Lepaskan orang tua kami dari azab kubur ya Rabb. Allahumma ya Allah, lepaskan orang tua kami dari azab kubur ya Rabb. Allahumma ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, bahagiakan orang tua kami di alam barzah seperti mereka membahagiakan kami di atas dunia ya Rabb. Allahumma ya Allah, sayangi orang tua kami di alam barzah ya Rabb, seperti mereka menyayangi kami di waktu kami di atas dunia ya Rabb. Allahumma ya Allah, tempatkan orang tua kami di tempat yang sebaik-baiknya ya Allah. Kami tidak bisa membahagiakan orang tua kami di waktu hidup, hanya doa yang bisa kami mohon kepadamu ya Allah. Hanya doa yang kami panjatkan kepadamu ya Rabb. Tempatkan orang tua kami di tempat yang sebaik-baiknya ya Rabb. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami di dalam surgamu nanti ya Rabb. Kami cinta dan rindu kepada orang tua kami ya Rabb. Mungkin ada di antara kami yang tidak bisa merawat mereka sebelum mereka meninggal dunia. Mungkin kami tidak bisa membahagiakan orang tua kami di waktu mereka masih hidup ya Rabb. Hanya doa yang bisa kami panjatkan, hanya doa yang bisa kami ucapkan kepadamu ya Rabb. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini, kabulkanlah doa kami berkat syafaat Rasulullah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf, subuh besok jam 4 kami balik ke Sumatera Barat. Mohon doanya, mudah-mudahan kami selamat, Ibu dan tinggal dengan Bapak di sini. Mudah-mudahan diberkahi kehidupan kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.